Pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian permusuhan terhadap sekutu. Setelah sebelumnya, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang genjatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia, dan sekitar pukul 1:30, Sultan Syahrir sedang berada di ruang kerja. Dia sedang menulis sesuatu dan mendengarkan radio. Ya, kembali lagi ke pendengar setia Anda. Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Sekali lagi, Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Apa benar yang aku dengar barusan? Aku harus memberitahu Bung Hatta dan Bung Karno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Duduklah. Kenapa kalian datang kemari? Ada masalah apa? Ada yang tidak penting yang akan saya sampaikan. Berita apa itu, Syahrir? Saya dengar Jepang menyerah kepada sekutu. Bagaimana kalau kesempatan ini kita pakai untuk memproklamasikan Indonesia agar Indonesia mempunyai kepemimpinan yang baru? Saya tidak berhak bergerak sendiri. Itu adalah PPKI. Alangkah janggal bila kita bergerak tidak melalui PPKI yang saya ketuai. Tapi Bung, Maafkan saya, Syahrir, tapi kita memang tidak boleh gegabah. kalau gitu saya pamit dulu Bung. Ayo Bung Hatta. Mari. Pada 15 Agustus 1945, pukul 10 malam, berkumpullah golongan muda di rumah Bung Karno yang dipimpin oleh Wikana, Sukarni, Darwis, dan Khairul Saleh. Dengan tergesa-gesa, mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tetapi, pendapat mereka tidak diterima oleh Soekarno karena takut akan menambah banyak korban jiwa. Setelah usaha mendesak golongan tua gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini 71. Mereka berdiskusi lalu sepakat untuk menculik Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok guna membahas proklamasi. Saudara-saudara, sebagaimana yang kita tahu, Bung Karno menolak untuk memproklamasikan kemerdekaan kita. Lalu kita harus bagaimana? Kita culik Bung Karno dan Bung Hatta, lalu kita desak mereka untuk melaksanakan proklamasi. Saya setuju. Dengan begitu Jepang tidak akan bisa mempengaruhi mereka. Lalu akan kita bawa kemana? Rengas Dengklok, saya akan menghubungi Subeno untuk hal ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Darwis? Kami akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera melaksanakan proklamasi. Apa? Menculik mereka? Iya, kami akan membawanya ke Rengas Dengklok. Kamu siapkan tempat persembunyian yang aman untuk kita menyembunyikan mereka. Tentu, saya akan mengamankan kalian. Untuk tempat, kita akan memakai rumah Jiu Kasong. Baiklah, terima kasih Subeno. Sama-sama. Keesokan harinya, tepatnya 16 Agustus 1945, pukul 4 pagi, rombongan pemuda pergi menculik Bung Hatta di kediamannya untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Bung Hatta harus ikut kami. Akan dibawa kemana aku ini? Lagi pula, mengapa kita harus pergi? Karena yang saya Bung, ini sudah menjadi keputusan para pemuda. Lagi pula, rakyat akan menyerbu kota. Apa yang Anda bicarakan? Jika itu benar, kita tidak akan bisa melawan karena tentara Jepang masih utuh di Jawa. Itu sudah menjadi kesepakatan kami, Bung. Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Ini demi kebaikan Anda juga, Bung. Ayolah, Bung. Waktumu segera habis. Baiklah. Bung Karno. Ada apa ini? Anda harus ikut kami sekarang juga. Ke Rengas Dengklok. Untuk apa? Ini sudah jadi kesepakatan kami para pemuda, Bung, dan kami akan membawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Tak sadarkah kalian kalau aku memiliki istri dan anak yang masih kecil? Bagaimana dengan mereka? Ada apa ini, Kang Mas? Nimas, pemuda-pemuda ini ingin membawaku dan Hatta ke Rengas Dengklok. Untuk apa, Kang Mas? Untuk menjauhkan Bung Hatta dan Bung Karno dari ancaman Jepang. Lalu, bagaimana dengan aku dan anak kita? Kalian Benar. tega meninggalkan kami. Benar. Kalau kalian ingin membawaku, kalian harus membawa istri dan anakku. Baiklah, Bung. Kami akan membawa Anda dan anak istri Anda. Tapi kita harus pergi sekarang. Baiklah. Mari, Bung. Sebenarnya, apa mau kalian sikap berbau kemari? Kami ingin Anda dan Soekarno segera melaksanakan proklamasi. Bung Karno,
Hatta, ternyata kau di sini juga. Iya, mereka mau kemari. Mereka juga mau fatwa menuntut. Iya, benar Bung. Sukarni, apa maksud dari semua ini? Begini Bung, kami ingin kalian berdua segera melaksanakan proklamasi. Karena Jepang sudah kalah, dan ini adalah waktu yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mengapa kau sangat begitu mudah percaya dengan kabar itu? Jepang pasti akan memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Kami para pemuda ingin kemerdekaan atas jerih payah kami sendiri, Bung. Bukan karena hadiah dari Jepang. Benar Bung, bila kita merdeka atas hadiah Pada Jepang, tanggal 16 maka kita adalah bentukan Jepang. Kita dapat jadi lagi. 1945, pukul 11 malam, rombongan tiba di Jakarta. Bagaimana cara kita membicarakan naskah proklamasi? Kita harus bahasnya, tapi di mana? Saya punya ide. Kita memakai rumah perwira Jepang, Laksamana Maeda. Ada apa, Bung? Maaf kami mengganggu Anda. Kami perlu tempat untuk membicarakan rencana kemerdekaan yang akan dilangsungkan esok hari. Benarkah itu? Setelah Kalau sampai begitu, di masuklah. rumah Laksamana Maeda Terima kasih, Pak yang Gomira. terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Bung Karno pergi menemui Nishimura agar merubah status dan keadaan di Indonesia. Namun Nishimura tidak mau, sehingga Bung Karno kembali ke rumah Laksamana Maeda. Di ruang makan dalam rumah Laksamana Maeda berkumpullah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Soekarni, Sayuti Melik, dan BM Diah untuk merumuskan naskah proklamasi. Saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi? Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, saya tulis. Lanjutannya Bung, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang singkat-singkatnya. Jakarta, 17.08.45, Wakil Bangsa Indonesia. Baik, sudah selesai. Apa kalian semua setuju? Lalu, siapa yang menandatangani naskah ini? Bagaimana kalau yang menandatangani naskah ini semua yang hadir? Saya rasa jangan, terlalu banyak. Lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatanganinya atas nama bangsa Indonesia. Setuju. Saiti, tolong kamu ketik naskah ini. Siap Bu. Kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Menurut saya tanggal 17 adalah tanggal yang baik, sebagaimana Al-Quran diturunkan pada tanggal 17. Selain itu juga umat Islam sehari semalam mengerjakan sholat sebanyak 17 rakaat. Bagaimana jika hari ini, Jumat Legi, tanggal 17 Agustus? Setuju Bung, lebih cepat lebih baik. Pukul berapa kita akan melaksanakannya? Pukul 10 tepat. Bagaimana? Setuju. Saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih. Baik Bung, tapi di mana kita akan melaksanakannya? Di rumah Bung Karno? Setuju. 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 Ini naskahnya Bung, silakan ditandatangani. Dia, tolong perbanyak naskah ini dan sebarkan Jumat ke seluruh pagi Indonesia. pukul 10, semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Bung Karno, Bung Hatta keluar ke serambi depan rumah diikuti oleh Ibu Fatmawati. Bung Karno mendekati mikrofon sebelum membacakan proklamasi dan mengucapkan pidato pendahuluan. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa yang amat penting bagi bangsa Indonesia. Berpuluh-puluh tahun kita, bangsa Indonesia berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita, bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak ada henti-hentinya. Di dalam zaman Jepang ini,
Tampaknya kita menyadarkan diri kepada mereka, tetapi pada hakikatnya kita tetap menyusun tenaga kita sendiri, tetapi kita percaya pada kekuatan sendiri. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkan proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17, bulan 8, tahun 45, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno dan Hatta.